Ya, Bu Yunika representatif Pintrako di Semarang yang akan menemani kita trading pada pagi hari ini. Mungkin biasanya Bapak Ibu kalau trading sendirian ya biasanya, nah pagi ini kita akan ditemani ya, kita bareng-bareng nanti sama Bu Yunika. Jadi mudah-mudahan pagi ini bisa lebih semangat nih tradingnya. Mungkin saya sapa Bu Yunika dulu. Halo, selamat pagi Bu Yunika. Selamat pagi Mbak Pasca. Kita udah lama nih Bu nggak kegiatan bareng. Apa kabar Bu Yunika? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat. Ini di kantor Bu ya? Ya, di kantor. Di sana sudah siap untuk mulai Bu? Boleh. Udah siap Mbak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Mungkin juga karena market sebentar lagi open ya, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, apa aja yang perlu disiapkan sebelum trading, bagaimana cara analisanya, atau mungkin ada yang mau konsultasi portofolionya, boleh Bu? Oh ya, boleh. Baik. Saya langsung aja untuk Bu Yunika, saya persilakan untuk sharing pagi hari ini. Untuk Bu Yunika dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pasca. Sebelumnya saya mau hello dulu nih sama Pak Murah ya. Selamat pagi Pak Murah. Untuk Kepala Cabang IDX NTB yang masih berkenan untuk mempercayai sama saya mengisi acara kabar pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta kabar pada pagi ini yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan kita bisa trading bareng ya. Mudah-mudahan pada hari ini nanti kita bisa mendapatkan cuan ya. Semoga menjadi Jumat berkah untuk kita semuanya ya. Amin. Ini suara saya bisa didengar oleh semua peserta ya? Bisa Bu, jelas Bu. Oke. Jadi sebelumnya kita akan mengulas IHSG dulu ya, karena Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa kita kemarin kena abu lahar ya dari gunung Rusia dan kita IDX mencatatkan minus hingga 2% ya. Tapi secara teknikal menurut saya bagus ya kemarin. Jadi saat turun itu sebenarnya masih wajar ya. Kemudian karena sudah menembus ke 6.780-an ya dan kembali berhasil closing di angka 6817 atau menembus angka 6.800 lagi. Jadi secara teknikal IHSG masih sehat ya, masih sangat sehat karena memang kita kemarin naik hingga 6.900-an ya, jadi wajar ya. Dan kemarin untuk kita sendiri lokal ya, semuanya pada panik selling ya sepertinya. Tapi saya tidak segitu paniknya ya. Bahkan saya melihat orang-orang yang panik selling, kemudian saya melihat ternyata asing masih net foreign-nya masih buy ya. Jadi saya masih optimis ya. Nah, di situ saya beberapa mulai nyerok harga bawah ya. Mungkin yang kemarin ikut terabar bareng saya, mungkin bisa mendapatkan saham-saham dengan harga murah ya. Jadi walaupun kemarin IHSG itu minus hingga 2%-an, asing masih mencatatkan net buy sebesar hampir 800 miliar ya. Jadi kita panik, asing yang mulai ambil barang kita. Jadi seperti yang dikatakan sama Warren Buffett ya. Jadi kalau kita membeli itu saat mereka panik kita membeli. Nah itu kita harus terapkan ya. Jadi pada saat teman-teman pada panik kita jangan ikut panik, tapi kita harus memanfaatkan waktu itu ya, memanfaatkan peluang itu. Nah berkaitan dengan terabar pagi ini mungkin nanti yang bisa masuk watchlist saham yang akan kita beli mungkin nanti yang berhubungan dengan perang dunia ketiga. Jadi ada beberapa saham seperti saham-saham energi, kemudian CPO ya, khususnya komoditas. Nah ini nanti bisa kita perhatikan karena di sini banyak peluang ya untuk mereka rebound karena saya lihat kemarin juga beberapa saham yang
rebound itu yang hijaunya banyak itu justru saham-saham yang komoditas ya. Nanti kita lihat hari ini apakah akan menaikkan kelanjutan. Kemudian sebelum kita trading, kita harus menyiapkan peralatannya ya, peralatan tempurnya yaitu biasa, catatan, kemudian sama kalkulator. Nah ini teman-teman biasanya membeli saham berapa ya? Berapa emiten. Jadi kalau misalkan nih saya usahakan kita kalau misalkan mau beli saham untuk scalping ya, untuk scalping jangan lebih dari 4 emiten biar kita gampang untuk memantaunya ya. Jadi kita boleh menyiapkan nih beberapa ya. Ini saya ada 12 ya. Saya pakai 3 komputer. Yang di sini saya pakai 6, di komputer sebelah juga ada 6 ya karena mudah-mudahan pagi ini kita punya dapat banyak yang mudah-mudahan. Amin. Nah, karena kita scalping pada pagi ini jadi nanti kita fokus sama konsisten cuan aja ya. Jadi untung 2%, minimal 2% kita jual dulu ya. Biar kita lebih aman. Dan kalau bisa keluar, bisa beli hari ini, bisa keluar hari ini, dan maksimal esok atau hari Selasa atau Rabu ya. Karena minggu depan juga banyak hari kecepit ya. Nah, mungkin bursa akan IHSG akan agak nggak seagresif seperti minggu-minggu kemarin ya. Kemudian per 1 Maret nanti untuk Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu, sekalian bisa saya umumkan ya, bahwa mulai tanggal 1 Maret nanti, per tanggal 1, pemerintah sudah meresmikan bahwa kita nanti per transaksi, setiap transaksi minimal 10 juta itu akan kena biaya materai senilai 10.000 ya. Jadi per TC ya. Jadi misalkan nih Bapak Ibu hari ini transaksi 10 juta. Kemudian nanti kan setiap malam dapat TC tuh. Nah, itu nanti kena potongan materai otomatis potong di RDN senilai 10.000 di luar dari fee beli dan fee jual. Jadi kalau misalkan 10 juta, kemudian 100 juta atau 1 M itu tetap 10.000, tidak berlaku kelipatan. Yang penting di atas 10 juta. Selamat bergabung ya untuk semua teman-teman yang baru aja join. Mungkin ini masih ada waktu 8 menit. Ada yang mau tanya dulu? Nggak apa-apa, silahkan saya buka pertanyaan. Jadi ini pesertanya banyak nih dari NTB, dari Gorontalo, dari Semarang. Silahkan, masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu selain tadi persiapannya. Mungkin memang lebih enaknya pakai komputer ya. Oh ya, ini ada yang tanya masalah materai 10.000. Iya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Pak Nugroho Bayu Wijaya. Jadi kalau materai 10.000 itu untuk nasabah yang transaksi minimal 1 hari 10 juta. Misalkan hari ini kita transaksi 10.200.000 misalkan. Itu sudah kena biaya materai 10.000 Pak. Kemudian kalau misalkan Bapak juga transaksi 1 M misalkan 1 hari, itu tetap kena 10.000. Itu mulai berlaku tanggal 1 Maret besok, hari Selasa. Sudah paham Pak Nugroho? Boleh dinyalakan speakernya kalau mau tanya, nggak apa-apa Pak. Halo. Iya. Halo. Iya. Bu, kalau masalah materai itu, kalau yang mau saya tanyakan tuh, kalau kita transaksi cuma punya uang katakanlah 3 juta, kita masuk berkali-kali, terus akumulasi sampai 10 juta lebih, itu apa kena biaya materai? Iya, kenapa? Pokoknya kalau transaksi itu termasuk beli dan jual. Misalkan uang saya cuma 2 juta nih. Mungkin saya sehari itu transaksi saya sampai 5 kali. Untung jual. Bahkan sampai 5 kali sehingga saya transaksinya sampai 12 juta misalkan. Nah, itu saya tetap kena biaya materai, Pak, 10.000.
Oh ya udah. Ya. Oke Bu, berarti kan nggak langsung sekali masuk 10 juta gitu kan? Iya, iya. Ya, jadi nanti sehari itu misalkan Bapak transaksi 100 juta, 500 juta, atau bahkan 1 miliar, itu tetap 10.000 kenanya. Jadi Oke, per TC, ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa ya, kita kena materai 10.000, anggap aja kita bersedekah ya sama pemerintah. Nanti buat rakyat Indonesia lah ya. Kita anggapnya bahwa kita yang penting Bismillah cuma 10.000, tapi kita untungnya lebih gitu aja. Ya, jadi nggak peduli ya kita mau profit atau loss hari itu, tetap kena materai karena pemerintah melihatnya itu bukan dari untungnya, aduh ini nasabah kasihan rugi, nggak saya ambil materai deh, biaya materai, bukan gitu ya. Jadi tetap aja kena 10.000. Yang penting transaksi itu dihitung dari beli dan jual. Tetap kena 10.000 Pak Rifki. Oke, ada lagi selain biaya materai? Menurut saya untuk biaya materai kita nggak usah terlalu ditakutkan ya. Kita anggap aja sedekah lah ya, 10.000, kemudian mudah-mudahan nanti cuan kita berlebih ya. Kan janji Allah juga kalau kita bersedekah nanti rezeki kita akan dilipat gandakan. Mungkin dengan kita bayar materai 10.000 nanti setiap hari untungnya kalau biasanya 3 juta nih ditambah 1 juta jadi 4 juta. Oh iya, ini baik. Ada yang tanya bagaimana prospek saham-saham properti. Saya punya P1 masih minus 12%. Nah, ini untuk properti nanti mungkin nunggu berita ke pindah pindah ibu kota dulu ya. Nanti biasanya properti ini ngikutin sama konstruksi. Nah, kemudian untuk minus sudah 12%, kalau menurut saya ini Bapak tujuannya apa? Kalau memang niatnya mau buat trading ya, buat scalping harusnya pas saat minus 2% itu boleh di-cut loss. Tapi kalau tadinya niatnya mau scalping kemudian tiba-tiba berubah menjadi investor, nanti pas saat ada pullback mau kenaikan, silahkan bisa di-average, Pak. Bentar. Oh iya. Nanti kalau sudah kelihatannya mau hijau lagi ya, mau udah mulai menguat, boleh nanti di average. Ini kan nanya. Ya. Nanya Mbak Yun. Bagaimana prospek saham ayam-ayaman nih menjelang Lebaran? Menjelang Lebaran biasanya saham-saham good consumer ya Pak, kayak misalkan ICBP, INDF, kemudian Cepin, JPFA, kemudian Main ya, biasanya akan naik. Tapi untuk tren yang sedang kita hadapi sekarang ini, kalau saya lagi cenderung ke komoditas. Hari ini kayaknya CPO kayaknya ya, naik tinggi banget nih. Betul, kemarin sudah. Mana kita masuk ke GCU atau BBPT atau ya, apa? Nanti kita lihat dulu Pak ya. Nanti kita lihat dulu ketika running yang kelihatan peminatnya banyak, kemudian volumenya gede itu siapa? Nanti kita ikut. Kalau dari penutupan kemarin GCU kayaknya tebal banget tuh. Ya, Gusko bagus. Saya hari ini memang lagi masih mantau Gusko. Kemudian yang mantau yang belum naik juga ya, yang belum naik yaitu BBPT, kemudian LSIP. Ini LSIP kemarin 10% maksudnya minus apa plus ya? Pak Rifki. Mudah-mudahan untung Pak ya, Alhamdulillah. Ini kurang 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Kita mulai siap-siap ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membeli dan menjualnya dengan cuan. Mudah-mudahan hari ini adalah Jumat berkah buat kita semua. Kita bisa menghasilkan rezeki yang berlimpah pada pagi ini. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Oke, selesai. Saya mau mulai ke order book ya. Selain GOSCO, silahkan boleh juga dipantau SMMT ya Bapak Ibu. SMMT ini juga CPO. Ini IHSG pre-open belum keluar. Jadi Adaro, Tins sudah mulai menghijau ya, pre-opennya ya. PTBA juga hijau, IHSG juga hijau tipis, alhamdulillah 0,1%. Kalau saya lihat di RTI ini saham luar ya, kayak Asia masih bertengger di zona hijau ya, kayak Nikkei plus 1,4%, kemudian Hang Sengnya plus 0,25%, kemudian Shanghai 1%, Singapura juga 1% ya, kemudian kita juga plus 0,1%. Oke, Adaro bisa kita cek ya. Adaro, saya ngeceknya anaknya deh, ADMR. Oke, Bapak Ibu silakan kita ngantri ADMR dulu ya, 11.45. Saya nyoba ngantri ADMR 11.45. Oh ya, maaf sebelumnya saya infokan, kita belinya separuh dana dulu ya, misalkan dananya 10 juta untuk ADMR. Nah, kita ngantrinya 5 jutanya dulu. Saya antri ADMR 11.45 separuh dana. Dikasih. Dikasih ya 11.45. Bapak Ibu ada yang dapat? Kemudian BWPT silahkan ngantri di 91 ya. 91 dapat juga ya. ADMR yang udah dapat boleh dipasang jual. 11.70. ADMR saya pasang jual 11.70. Kemudian BWPT yang sudah dapat 91, silakan pasang jual 93. GOSCO saya mau nyoba masuk 190 ya. Ngantri. Kalau nggak dapat nggak usah dikejar ya. ADMR laku ya teman-teman semuanya. Oke, sambil nunggu GOSCO karena ADMR sudah laku, saya mau HK Energi ya, 182. Oke, Energi 182 semuanya dapat ya, karena di HK ya. ADMR yang sudah laku, biarin ya, ini naik lagi nggak apa-apa. Rezeki kita cukup di 11.70 berarti. GOSCO dapat ya, 190. GOSCO dapat ya.
Oke, kita tunggu dulu. Kita masih ada BWPT harga 91, kemudian Gosko 190, sama Energi 182. Kita tunggu dulu. Cukup dulu ya. Yang sudah laku baru satu ADMR. Gosko yang dapat di 190 boleh pasang di 194. Kita konsisten aja. SMMT ketinggalan, biarin bos. Laku ya, Gosko ya. Gosko udah laku ya. Oke, tinggal BWPT sama Energi. Yang udah jalan biarin aja. Yang kalau misalkan kita udah laku, kemudian dia terbang, udah nggak apa-apa, nggak usah dikejar. Nggak usah dikejar lagi, nanti masih ada emiten lain. Iya, saya mau masuk 193 ya, kakak aja. Dapat, ada yang masih ngantri ya, running ya. Saya dapat tapi nggak semuanya. Iya, Kak, pasang 197 yuk. Energi yang tadi udah pada ikut 182, silahkan dipasang di 186.
IATA dapat semua ya, 193. Nah, kenapa kita harus konsisten ya? Karena kita nggak tahu market itu mau seperti apa. Contohnya tadi ada MR, kita sudah masuk di harga 11.45, kemudian kita jual 11.70. Nah, alhamdulillah nih kita udah jualan ya, dan sekarang turun lagi. Kemudian Bosco juga sama ya. Tadi kita beli di 190, kita jual 194. Kok cuma sedikit-sedikit sih Bu? Iya, nggak apa-apa, yang penting kita konsisten. Lebih baik untung sedikit daripada tidak untung sama sekali atau bahkan rugi gitu ya. Karena harapannya scalping itu kita bisa beli kemudian keluar dengan untung gitu ya. Pastikan yang udah pada beli dipasangin jual dulu ya semuanya ya. Jadi kita menit ke-12 baru dapat 2 emiten yang udah untung ya. Tadi ada MR sama Bosco. Kita masih ada BWPT yang belum keluar, kemudian energi juga belum, sama IATA. Dan ini kita belum average ya, masih separuh dana. Boleh ya kalau misalkan sambil tanya nggak apa-apa. Nah, tadi kita masuknya kan separuh dana ya. Kemudian kita harus siap-siap punya dana separuhnya tadi untuk kita average-kan. Nah, ini energi tadi kita beli di 182. Kemudian kita ngantrinya lagi untuk average itu 9 lapis di bawahnya, yaitu di angka 173. Boleh silakan yang mau ngantri average energi 173. Energi ini arahnya masih ke 200 ya. Oke, ya, pastikan semuanya sudah terpasang ya. 19 tadi sempat turun, mungkin ada yang dapat di harga bawah saya, bagus ya. Ada yang tanya TAPG ya. TAPG kemarin juga naiknya udah lumayan ya. Kalau mau ngantri, coba ngantri di 730 sama 725. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk terabat pada pagi ini ya.
Niata volumenya cukup lumayan ya. Bosku juga bagus tuh volumenya. Kita masih ada 3 yang belum keluar, fokus yang belum keluar dulu aja ya. Sama buat average, mungkin nanti kita average energi ya, boleh kalau mau antri energi 173 separuh dana yang sudah tadi buat dibelikan ya. Teman-teman, berhubung ini saya lihatnya ke running trade ya, ke order book, silahkan kalau mau tanya boleh langsung aja on-in untuk speakernya ya, jangan ngecat. Nanti nggak kelihatan. Energi saya sudah antri ya, 173 separuh dana buat average. Dapat ya energi ya, yang average dapat ya. Kita average-nya jadi 177,5 energi. Jadi tadi yang antrian jual 186 kita withdraw dulu ya. 177,5. Kemudian ganti pasang jualnya jadi 181 ya. Energi silahkan yang tadi sudah average di harga 173, kita average-nya jadi 177,5. Kemudian yang tadi pasang jual 186 bisa dirubah jadi 181 ya. Permisi, untuk 171 tadi apa ya? 181 jual energi. Tadi kan kita beli energi di 182. Kemudian kita average di 173. Nah, kan harga average-nya jadi 177,5. Karena kita belinya separuh dana, betul ya?
Nah, Iya, oke. 177,5 kita pasang jualnya yang tadi di 186, kita withdraw dirubah jadi 181. Jadi fungsi F-rate itu adalah kita mendapatkan rata-rata yang lebih murah ya. BWPT ini memang tidak sekencang Gusko ya, jadi kita bersabar dulu. Iya, nggak apa-apa yang masih yang tadi dapat 193 tetap dipasang di 197 ya. Per pagi ini asing masih net buy ya 71,5 bio. Bu Yun, saya mau bacakan yang ada di kolom chat. Ini sepertinya ada yang konsultasi portofolionya. Ya. Bu Dewi Siska nih. BABP masih nyangkut Bu Yun. Gimana Bu? Di harga berapa ya? Silakan pakai sound aja karena saya nggak lihat ke chat. Silakan Bu Dewi untuk BABP nyangkut di harga berapa ya Bu? Bisa di-onin aja mic-nya. Boleh ya Mbak Paska ya? Silakan Bu, silakan. Silakan Bu Dewi. Halo Ibu. BABP nyangkut di harga berapa Bu?
itu 2 kali ngambil, cuman harga terakhir itu kalau diklik itu 238, Bu. 238. Itu harga terendah ya, Bu ya? Iya. Ini Bu, untuk chartnya kalau BAPP selama masih di atas 200 sih masih aman ya, Bu ya. Kalau Ibu mau average, ini boleh saatnya average, Bu. Coba Ibu, tadi kan udah sempat turun ke 197, kemudian mantul lagi ke atas 200. Coba Ibu boleh kalau mau average antri di harga 200, Bu. Biar dapat rata-ratanya nanti lebih turun. Karena di 230-an ya. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu Yun. Ya, sama-sama, Bu. Esger yuk Bapak Ibu, saya mau masuk Esger ya, 1380 separuh dana aja ya, separuh dulu. Separuh. Nggak apa-apa nih, HK Esger 1380. Jangan. Saya baru iman, Bu. Itu bos ketiga. Esger saya dapat ya 1380. Oke, 1380 hampir habis ya. Tapi sudah di kiri, silahkan pasang 1405. Ini Esger ini kalau dia mampu break di 1400 arahnya 1500 ya. Tapi kita konsisten aja pas ambilnya di 1405. Alasannya kenapa? Enggak
Ini masih ada yang tanya, iya Kak keluar di berapa? Saya pasang jual di 197 ya. Yang tadi dapat di 193, silakan pasang jual di 197. Energi average berapa? Tadi energi kita ada average di 173 ya. Sekarang average kita jadi 177,5. Kemudian udah kita pasang jual di 181. Hari Jumat ini harinya retail ya. Vendernya udah pada istirahat.
Oke, boleh sambil tanya ya, biar nggak sepi. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya sebelum kelasnya berakhir. Mungkin kalau ada yang ingin konsultasi portofolionya atau menanyakan hal yang lain, boleh silakan. Sambil menunggu, mungkin saya mau tanya nih Bu Yunika. Ya, boleh Mbak Pasca. Mungkin untuk tips juga buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut Trabar pada pagi hari ini. Kalau dari Bu Yunika sendiri, kalau mau buat list-list rekomendasi nih, seperti tadi pagi, kita udah ada nih, ada 2 yang berhasil ya, ada 2 yang dan. Itu Bu Yunika kalau nyiapin listnya, kira-kira kapan ya? Ya, jadi kita ikutin tren aja ya Mbak Pasca. Jadi karena kemarin memang kita karena adanya Rusia sama Ukraina itu kan efeknya ke saham-saham komoditas ya. Seperti tadi saya bilang ke ADM, ke kayak Adaro. Tadi pagi saya sudah nontonnya Adaro sebenarnya. Mau masuknya Adaro, tapi ternyata udah ketinggian gitu. Kalau open dia udah di atas 3%. Akhirnya saya lihat ke anaknya. Anaknya ternyata si ADMR ini masih bisa kita antriin gitu karena posisinya masih kuning. Akhirnya saya ngerekomin ADMR satu tik di atas kuning karena kuningnya 11.40 ya udah kita masuk aja 11.45 gitu. Tapi beruntung kita tadi dapat juga ya. Kemudian Gosco ya, Gosco itu juga termasuk komoditas yaitu CPO karena saya cek dari kemarin memang volumenya besar ya. Dan secara teknikal Gosco ini masih ada arah lagi ke 200 walaupun kemarin sudah ketembus ya, ini sepertinya kuat jadi bisa kita manfaatkan untuk scalping ya. Kemudian untuk porsinya sendiri ya yang money management kita pakainya separuh dana dulu ya, seperti misalkan tadi energi ya. Energi juga termasuk komoditas dan di mana dia secara teknikal masih bagus ya, harusnya saya lihat closing kemarin 183, kemudian volumenya udah bagus, harusnya dia arahnya masih ke 200 juga. Nah, tadi kita beli di 182 ya, satu tik di bawah closing kemarin. Nah, ternyata tadi kita turun ya. Nah, kita kan belinya baru separuh nih. Nah, yang separuh kita beliin di 9 lapis di bawahnya ya. Ternyata kita dapat juga di 173 tadi sempat di over ya. Jadi harusnya Bapak Ibu tadi udah dapat semua di 173. Nah, kemudian ada pasangan lagi yang tadinya sudah setiap kita beli kan mesti dipasang ya Mbak Pasca. Nah, itu pasangan yang pertama yang 186 itu kita withdraw aja. Kemudian kita ganti pakai pasangan yang baru di 181 karena average-nya kan berubah ya dari 182 jadi 177,5. Itu aja sih Mbak Pasca. Yang penting kita rajin screening ya. Kita lihat closing-nya kemarin seperti apa, volumenya seperti apa, kemudian yang lagi tren tuh apa, yang berhubungan dengan news setiap hari ya. Karena saham itu sangat sensitif ya. Jadi setiap hari mesti ada aja beritanya apa, kemudian kita juga sering jangan sampai ketinggalan berita ya, misalkan kayak corporate action yang kita share setiap pagi di Pintrako itu dia ada saham-saham yang mungkin corporate action ya, misalkan kayak mau red issue, mau apa, nah itu kita harus ngerti juga efeknya beli saham red issue itu seperti apa, itu harus kita tahu dulu ya, jadi jangan sampai, karena saya pernah kejadian ya, saya pribadi pernah membeli suatu saham,
Ternyata setelah saya beli saham itu hari pertama dia cum-rate. Nah, saya nggak tahu tuh. Saya juga beli nggak melihat corporate action. Ternyata dia ada cum-rate ya. Setelah ada cum-rate, setelah saya masuk malah sahamnya turun karena biasanya kalau mau rate issue kan turun. Nah, efeknya saham yang saya beli jadi turun. Kemudian besoknya malah saya dapat R. Makanya kita juga harus ngerti juga ya. Jadi berita corporate action itu sangat penting ya. Kemudian tadi yang sudah kita beli, yang belum keluar ada BBPT ya, harga 91. Kita pasang di 93 ya, 2 tik itu udah lebih dari 2%. Nanti misalkan kelas ini sudah berakhir, kemudian belum laku, silahkan tetap dipasang jual konsisten ya. Kemudian kalau mau average lagi, 9 lapis di bawahnya. Kemudian energi tadi beli di average kita jadi 177,5 ya. Ini sudah 1 tik di bawah harga average kita ya. Kemudian kita pasang 181 nanti tetap dipasang jual ya. Kemudian IATA harga 193 dapatnya, pasang jualnya di 197. Kemudian ada Esker ya 1380 kita pasang 1405. Pokoknya tetap dipasang jual. Nanti kalau belum laku sampai kelas ini berakhir, silahkan nanti tetap dipasang jual. Kalau misalkan turun di average 9 lapis di bawahnya. Itu aja sih Mbak Pasca, nggak banyak ini ya, nggak banyak syarat. Karena kadang kita membeli saham itu melihat pergerakan secara spontan, menarik. Ternyata banyak yang minat dan saya lihat dulu nggak terlalu lama kita menganalisis. Karena kita misalkan membuka chat juga masih kelamaan gitu ya. Jadi kita harus punya kebiasaan yang membuat kita itu nyaman gitu. Oh, saya sudah merasa nyaman dengan metode ini. Akhirnya udah saya ikutin aja yang biasanya membuat saya nyaman, membuat saya cuan, kita ikutin aja. Gimana? Ini sampai jam berapa, Mbak? Kita masih punya waktu 15 menit lagi, Bu. Oh, 15 menit lagi. Mbak Yuni mau nanya. Jam 10 ya, berarti jam 11 kita ya? Ya, jam 11 kita. Pak Yuni kan mau nanya. Ya, silahkan. Pak Yun, kalau untuk scalping ini bisa nggak kita pakai pakai chart-chart yang ada di aplikasi profit, misal pakai MACD atau pakai stokastik gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa scalping itu lebih nyaman pakai 5 menitan sebenarnya Pak. Cuman kalau saya sendiri seringnya lihat volume ya sama peminatnya. Jadi memang mau nggak mau kita tuh harus benar-benar melototin layar gitu. Kalau kita sudah biasa sudah hafal sama pergerakan satu saham indeks, nanti otomatis nanti kita akan ke bawah gitu. Oh ya, ini biasanya seperti ini. Jadi kita harus average-nya seperti ini. Kemudian misalkan tadi kayak IATA ya. IATA kenapa tadi 193 saya berani HK ya, walaupun sebenarnya sudah di atas 5%. Tapi dia peak di 189, dia masih kuat gitu. Kemudian ini 192 juga ditembus. Nah, nanti kita kemungkinan akan balik lagi ke 200. Jadi sebenarnya kita itu karena udah terbiasa melihat order book suatu saham, jadi kita bisa hafal sama pergerakannya. Itu jadi menghafalkan pola pergerakan suatu saham itu juga sangat penting karena kadang namanya market maker itu mereka menjalankan suatu saham tidak menggunakan technical. Itu yang saya tahu karena mereka biasanya yang penting kalau ada uang ya saham kita jalanin, kalau nggak ada ya udah itu. Jadi mereka tidak berpedoman sama technical, tapi mereka pada uang. Jadi kita harus tahu polanya. Kemudian keluar masuknya uang itu kita harus tahu ya. Kayak misalkan ini IATA volumenya gede gitu. Jadi kita harus menghafalkan. Kalau kita udah biasa beli suatu saham, nanti lama-lama kita akan hafal sendiri sih Pak. Itu makanya kalau memang untuk yang bekerja ya, misalkan bekerja yang di kantoran yang benar-benar nggak bisa ditinggal gitu, memang agak susah kalau mau scalping ya. Jadi
sebaiknya kita membeli saham yang nyaman aja dengan karakter kita. Kalau misalkan karena saya fokus di market ya, di IHSG, jadi saya bisa setiap hari memantau ya. Jadi lama-lama nanti akan hafal. Tapi kalau kita kerja kemudian kita tinggal lagi itu sepertinya kurang cocok untuk scalping. Jadi kita sesuaiin aja. Mungkin kita bisa ganti dengan swing. Iya, makanya jadi itu kalau pagi jam segini lagi nggak bisa ditinggal gitu kan, jadi agak berat untuk scalping. Iya, betul Pak. Swing aja sih Pak. Kalau misalkan kayak Bapak kan kantoran Pak ya. Jadi misalkan nih beli, misalkan atau ikut yang beli sore jual pagi itu juga oke kan. Setiap sore saya ngasih rekom tuh Pak yang beli sore jual pagi. Nah itu boleh aja dibeli. Nah, kemudian sebelum market open pasang jual. Itu mungkin bisa dapatnya di situ sih kalau yang kerja kantoran, kemudian memilih sahamnya yang buat swing aja. Ya. Oke Mbak Jen, makasih. Iya, sama-sama. Ini ada yang tanya jumlah lotnya sama. Nah, aplikasi bakalan update itu di hari keberapa ya Bu? Sementara saya pakai catatan notebook biar nggak terkecoh. Nah, ini ya yang sering kena harga average ya. Jadi di beberapa sekuritas ya, termasuk kita, Indrako Sekuritas, sebaiknya memang kalau membeli saham untuk, maaf saya bacanya belum selesai. Selesai beli IATA, harga 100 selesai, lalu beli lagi dapat 120 dan masih lot sampai besok. Ya, jadi memang paling aman kita pakai catatan ya. Kadang average yang ada di portofolio itu memang nggak update ya. Karena itu akan mengaverage harga yang sudah kita beli di hari ini. Misalkan hari ini kita TikTok Busuko itu kan enak ya, bisa buat TikTok berapa kali ya. Misalkan kita masuk keluar Gosko ada 3 kali misalkan nih hari ini. Nah, nanti harganya kan nggak sama. Itu otomatis nanti akan sistem kita akan mengaverage harga yang sudah kita transaksikan hari ini. Nah, daripada salah atau lupa, lebih baik kita punya catatan. Itu mengapa sebelum kita mengawali trading, saya pasti untuk menyarankan ke Bapak Ibu semua untuk menyiapkan buku catatan karena itu sangat penting ya. Jadi jangan jadikan average yang ada di sistem itu jangan dijadikan pedoman ya. Karena nanti akan kacau. Wah, ternyata average-ku masih rendah, berarti aku posisinya untung dong. Nah, tapi kan tidak logis karena kita baru aja misalkan nih beli di 192. Kemudian tadi pagi sudah beli di 190, kemudian dijual 194. Nah, kalau kita masuk lagi di 192, kan nanti average-nya di sistem jadi 191 ya, dengan jumlah lot yang sama. Nah, kelihatannya kalau di 193 itu kita sudah untung. Di 192 itu sudah untung. Padahal itu masih BEP. Jadi kalau dijual sekarang juga itu akan rugi fee ya. Nah, itu makanya sangat penting kita harus menggunakan catatan. Jadi jangan average yang ada di portofolio itu jangan dijadikan pedoman ya. Kita harus punya catatan sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah selama ini saya menggunakan catatan itu aman-aman aja ya, nggak ada masalah dengan portofolio. Toh nantinya sama kok, hasilnya tetap sama nantinya. Cuma sistem aja yang mengaverage rata-rata per hari ini. Sepertinya hampir semua sekuritas seperti itu ya kalau masalah average. Dan itu selalu saya sampaikan ke semua nasabah ya supaya mengaverage, supaya pakai catatan biar average-nya itu jelas. Oke, ada lagi? Bentar, ini ada lagi pertanyaan. Terkait tanggal 1 Maret potongan 10.000 itu dipotong dari cash kita kan ya Bu? Ya, sudah otomatis. Nanti akan dipotongnya dari RDN ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi beberapa saham yang belum keluar, ada BBPT, kemudian Energi, sama IATA, dan Esker ya. Tapi pastikan sudah dipasang jual ya. Nanti yang misalkan kita sudah berakhir, tapi belum terjual, kemudian besok mungkin ya,
besok tetap dipasang jual ya. Kalau ada yang belum laku juga, nanti boleh japri saya ya. Untuk selanjutnya saya harus bagaimana gitu. Takutnya kalau apa namanya bingung mau mengambil keputusan, nanti boleh minta saran ke saya. Jadi untuk esder ini masih ada harusnya ya dia bisa ngebreak ke 1400 ya, 1405 ini bagus. Kalau nanti bisa lanjut 14 itu target selanjutnya adalah 1500 ya. Kemudian untuk BWPT sendiri ini mau arah ke 100 ya. Tapi memang dia jalannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin membosankan, tapi kita harus bersabar ya. Karena dari beberapa CPO yang belum jalan, saya lihat BWPT masih anteng aja ya. Ini GoSku udah jalan, kemudian mungkin karena LSIP-nya juga merah tadi, jadi BWPT juga mengikuti, biasanya mereka bersamaan ya. Kemudian energi, nah ini arahnya masih ke 200 ya. IATA juga sama, jadi jangan di-cut loss dulu ya. Kita pastikan extrade dulu. Sebelum di-cut loss kita harus extrade dulu. Jadi biar menghasilkan harga yang murah, rata-rata yang murah. Mudah-mudahan ini energi bisa laku ya, balik lagi ya. Ada yang tanya yellow ya. Yellow ini. Yellow harusnya kemarin kalau closing di bawah 150, menurut saya secara teknikal sudah kurang menarik ya Mbak. Jadi sebaiknya terakhir kemarin kita main yellow di 168 ya terakhir jualan. Nah, habis itu saya lihat ternyata 150-nya kegerus lagi, turun lagi, dan saya belum tertarik buat masuk lagi. Mungkin nanti kalau misalkan sudah mulai 148, kita mulai perhatikan lagi buat masuk. Itu turun di bawah 150, yellow kurang menarik. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Harusnya kemarin kalau yang beli kita terakhir jualan 168, 169 itu udah clear. Kemudian saya lihat lagi nih, kemarin antri makanya pas harga 153, kalau nggak dapat nggak usah dikejar. Karena kalau dia bisa tembus bawah 150 itu akan kurang menarik. Iya deh, boleh nih kalau mau swing yellow, tapi pasang ini ya, pasang apa stop loss ya. Jadi jangan sampai dia jebol 120. Buyun jajan sore itu baiknya pasang swingnya di jam berapa ya, biar nggak antri. Saya pernah coba pasang jam 12 malam, ternyata profit mantap. Iya, jadi kalau mau pasang jual, pasang order itu di profit paling cepat itu amannya jam 00 lebih 15 ya. Jadi biar apa namanya, biasanya jam 12 memang lagi maintenance semua. Jadi lebih aman kita jam 00.15. Tapi saya biasanya bangun tidur aja kena sih ya.
Jadi boleh pasang order di atas jam 00.15. Mbak Pasca, ini kurang 4 menit ya? Iya, Bu. Jadi tetap dipasang jual ya teman-teman yang tadi sudah pada masuk. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup ya? 4 menit lagi. Nanti kalau ada yang laku lagi saya info ke Mbak Pasca ya untuk yang di NTB ya. Jadi Siap, kalau Bu. teman-teman Semarang bisa saya info di grup ya. Kita masih ada yang belum laku, ada 4 emiten ya. Jadi kita baru dapat 2 ya, ada MR sama Posko. Yang belum BBPT, Energi, IATA sama Esker ya. Tetap dipasang bel, jangan lupa. Ada yang sudah kangen untuk kegiatan offline, Bu, sepertinya kalau saya lihat di kolom chat. Oh gitu, berarti ini gimana nih? Kapan ke Lombok nih? Oh, ada yang kangen kelas dan snacknya. Oke, nanti ya. Kebetulan kemarin saya sempat mengajukan sama pusat untuk kegiatan offline belum dibolehin ya. Nanti kalau udah bolehin, saya segera bikin jadwal ya, biar kita bisa ngobrol lebih enak ya. Mungkin kalau offline mungkin nanti bisa saya ke Lombok ya Mbak Pasca. Boleh, Bu, ditunggu. Ditunggu. Nah, Teman-teman di Mataram juga pengen ketemu Bu Yunika nih. oh iya dong. Oh iya, nanti saya tak ngajak teman-teman Semarang deh ke Lombok ya. Siap, ditunggu. Mau belanja kata admin Mbak admin Pau mau belanja ini apa namanya? Dodol rumput laut. Tiara, ya. Oh, Tiara. Boleh. Ayam taliwangnya juga, Bu. Oh ya, siap Mbak Pasca. Nanti nunggu dibolehin sama pusat ya. Siap. Seru nih kayaknya. Nah, ini dari Pak Amir Aziz. Untuk trading bareng ini nanti kalau misalkan ada jadwal lagi kita infokan ya Pak ya. Kita sesuaikan dengan jadwalnya dulu nanti. Oh iya, boleh. Boleh Mbak Pasca. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 11 tepat ya di sini. Mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah rangkaian kegiatan pagi hari ini berjalan lancar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi juga kita sudah dapat cuan tipis-tipis. Nah untuk sisanya yang belum dan nggak apa-apa, kita sabar dulu aja kayak katanya Bu Yunika tadi. Iya, tetap dipasang jual yang penting. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya. Mungkin dari Bu Yunika ada yang mau disampaikan lagi Bu sebelum kita tutup? Udah sih itu aja ya tadi yang penting jangan lupa pasang jual. Kalau misalkan belum laku besok boleh dipasang lagi dan jangan lupa kalau mau di average 9 lapis di bawahnya ya. Kemudian nanti kalau memang masih ragu boleh japri saya terkait saham yang belum bisa keluar pada pagi ini ya. Nanti boleh saya masih ngikutin kok, masih saya ikutin sampai lolos ya. Jadi nanti yang masih bingung atau masih minta saran boleh ya. Kemudian saya mohon maaf jika pagi ini pada hari ini saya belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa memberikan yang maksimal, baru cuma dapat dua emiten ya. Mudah-mudahan berkah walaupun sedikit ya Mbak Pasca. Tapi kita banyak bersyukur ya karena memang kita membeli itu sangat mudah.
tapi menjual dengan untung itu tidak mudah ya. Jadi kita mensyukuri rezeki yang kecil ya, supaya rezeki yang besar akan mengundang ke kita dan kita dikasih lagi yang lebih banyak. Amin, insya Allah. Ya, intinya belajar bersyukur kalau di saham biar nggak serakah. Oh. Oke, terima kasih Bu Yunika atas waktu dan sharing ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di kegiatan lainnya. Tetap sehat selalu Bapak dan Ibu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.